Halo semua, teman-teman semua, saya akan mempresentasikan, eee, bagaimana tantangan dan pembelajaran PAK di keluarga, sekolah, di gereja, dan masyarakat, dan solusi yang ditawarkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar PAK. Pada masa sekarang ini, dalam masa sekarang ini, keluarga merupakan lalai. Seringkali keluarga melupakan tanggung jawabnya dalam memberikan pembelajaran agama Kristen dalam keluarganya. Mereka dengan mudah melakukan pengajaran itu dialihkan kepada sekolah atau pihak gereja untuk melaksanakan PAK. Saat ini perkembangan teknologi yang sangat cepat membawa banyak pengaruh yang mau tidak mau membawa pengaruh yang sangat besar dalam melaksanakan PAK. Hari ini saya akan membawakan bagaimana orang tua adalah pelaku utama dalam PAK di keluarga. Pertama, mandat. Kalau kita lihat dari Ulangan 6 ayat 7, juga Amsal 22 ayat 6, dan Efesus 6 ayat 4, saya akan membacakannya. Karena begitu banyak tujuannya. Pertama, Tuhan mengajak kepada waktu umat Israel, mereka mengajarkan supaya mereka mengajarkan mereka berulang-ulang. Mereka mengajak mereka saat mereka berdiri, saat mereka berjalan, diajarkan berulang-ulang. Di Amsal 22 ayat 6 mengatakan bahwa ajarlah mereka supaya mereka jalannya tidak berbalik. Juga Efesus 6 ayat 4 mengatakan bahwa hai bapak-bapak, jangan membuat amarah di dalam hati anak-anaknya. Tujuannya supaya mereka tuh, fungsi orang tua mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dari sedini mungkin. Nah, pasti ada tujuannya ya. Tuhan tidak semena-mena mengajarkan hal itu. Tujuannya Tuhan memandatkan kepada semua orang tua untuk memperkenalkan dan mengajar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak supaya anak-anak mereka mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menciptakan mereka dan mempunyai hubungan yang indah, bukan hanya sekedar pencipta dan ciptaannya, tetapi kehidupan mereka membentuk karakter yang bisa anak-anak mereka menjadi teman sekerja Allah dalam kehidupan di dunia ini. Manfaatnya, kenapa harus PAK diajarkan di dalam keluarga? Pertama, memiliki manfaat yang signifikan, yaitu anak-anak dididik melalui kebenaran dan firman Tuhan cenderung menjadi individu yang baik, memiliki karakter yang baik, landasan iman yang baik dan kuat. Mereka mampu menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan mereka dan mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Dan dampak yang timbul akibat mengabaikan PAK. Jika kita sebagai orang tua mengabaikan pendidikan agama Kristen dalam keluarga, ada risiko yang harus diambil, yaitu orang tua tanggung jawabnya mungkin anak-anak kehilangan landasan iman. Mereka hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang dinasihatkan. Mereka merasa tidak perlu lagi firman Tuhan. Seperti Alkitab memberikan contoh adalah keluarga Eli. Keluarga Eli, dia memang seorang imam dan dia anak-anaknya terkenal sebagai orang-orang dursila. Kenapa Eli seperti itu? Eli tidak mampu mendidik anak-anaknya. Dia hanya memberikan nasihat dan tidak memberikan hukuman saat anak-anaknya melakukan kesalahan. Nah, itu contoh bagaimana PAK tidak timbul dalam keluarga. Akhirnya keluarga Eli hancur. Nah, ada beberapa kendala dalam melaksanakan PAK bagi keluarga. Tidak semua keluarga siap untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada anggota keluarganya, ada beberapa yang harus kita hadapi, yaitu kurangnya perhatian.
ya, kurangan perhatian keluarga, kurang memberikan perhatian kepada pendidikan agama Kristen di rumah. Seringkali dialihkan kepada gereja dan juga ke gereja, sekolah, dan padahal keluarga harusnya menjadi lingkungan utama untuk mengajarkan PAK dan dalam nilai-nilai agama. Keterbatasan waktu kehidupan modern seringkali sibuk, sehingga orang tua merasa kesulitan untuk mengatur waktu mereka, menyisihkan waktu mereka khusus untuk mengajarkan agama Kristen kepada anak-anak mereka. Kurangnya pemahaman. Banyak orang tua yang kurang memahami, mungkin memiliki pemahaman yang benar tentang pendidikan agama Kristen. Mungkin hanya mengaitkannya dengan kegiatan gereja atau sekolah minggu tanpa memahami pendidikan agama Kristen itu seperti apa, dan lingkungannya dimulai dari keluarga. Ketergantungan kepada lembaga lain. Banyak keluarga yang menggantungkannya untuk pengajar kepada sekolah, gereja, akhirnya keluarga tidak ambil peduli terhadap keberlangsungan PAK di dalam keluarganya. Kesibukan teknologi mempengaruhi media sosial dapat mengalihkan perhatian pendidikan agama. Orang tua memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap menjadi prioritas. Itu yang harus kita perhatikan ya. Walaupun kita sibuk, masalah pendidikan agama menjadi prioritas. Nah, solusinya apa yang harus dikeluarkan dalam hal ini? Pertama, mengalokasikan waktu. Sisihkan waktu khusus untuk mengerjakan pendidikan agama. Di rumah dengan mengajarkan nilai-nilai dan etika moral yang mengenalkan kasih Kristus kepada mereka, kejujuran. Memahami pentingnya bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab gereja dan sekolah, tetapi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab keluarga. Mereka bisa diajak beribadah, mereka biasa berdoa bersama, komunikasi, berbicara terbuka, melakukan komunikasi misalnya dengan diskusi mengenai pengajaran kekristenan seperti apa, dan membawa mereka menjadi karakter yang lebih baik ya. Orang tua juga harus jadi teladan, bukan hanya mengajarkan, orang tua juga harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Misalnya orang tua anaknya tidak boleh berbohong, tetapi orang tuanya sendiri berbohong. Itu kan bisa jadi teladan. Bagaimana orang tua harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya percaya apa yang dibicarakan itu benar-benar suatu kebenaran. Tetapi dalam menghadapi tantangan zaman, keluarga tetap menjadi pusat pendidikan agama Kristen yang kuat. Orang tua harus mempunyai peran yang utama dalam mendidik anak-anaknya dalam keluarga. Selain di keluarga, ada permasalahan lain, yaitu tantangan PAK di sekolah. Sekolah merupakan pusat pembelajaran yang harus siswa-siswa yang sesuai dengan tujuannya itu pembelajaran, untuk mengalami perubahan secara aktif. Kalau tidak ada perubahan, tidak mencapai keaktifan anak didik, kita bisa keaktifan itu secara fisik maupun secara mental ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, masa pembelajaran itu dianggap gagal. Untuk mencapai perubahan dalam kejiwaan karakter, sekolah juga harus aktif menyediakan pengajaran yang menyangkut dengan karakter dari yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Maka pentingnya pengajaran pendidikan agama Kristen di sekolah dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, dinyatakannya tidak mudah ya tentunya. Ada kendala-kendala yang harus dihadapkan. Tantangan yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen sebagai berikut. Pertama, jumlah siswa yang sedikit. Itu juga mempengaruhi. Jumlah siswa yang mengambil agama Kristen sedikit, seringkali kita jadi terbatas ya, karena dapat mempengaruhi aktivitas dan pembelajaran anak dan interaksi yang lebih terbatas. Dan juga kurangnya variasi dalam
di kelas pembelajaran agama. Kedua, kurangnya fasilitas. Banyak sekolah-sekolah juga yang tidak menyediakan ruangan untuk pembelajaran agama Kristen. Mereka menganggap tidak terlalu penting. Jadi jadwalnya terlalu padat dengan kegiatan-kegiatan lain. Akhirnya PAK tidak bisa berjalan di sekolah. Ketiga, guru pengajar. Ketersediaan guru pengajar yang sangat terbatas dan kompeten memang itu menjadi kendala. Banyak guru-guru yang akhirnya mengajar dari beberapa sekolah dan juga dengan usia yang berbeda membuat guru juga tidak maksimal dalam pengajarannya. Keempat, menyepelekan pelajaran agama. Banyak beranggapan pelajaran agama itu tidak terlalu penting. Ada beberapa yang punya berpikir pelajaran agama itu lebih penting pelajaran yang lain seperti matematika daripada pelajaran agama. Hal ini juga akhirnya membawa kendala bagi sekolah untuk melaksanakan PAK. Dalam menghadapi ini, bagi sekolah dan pendidik Kristen tetap berfokus pada misi amanat agung, yaitu memuridkan. Yesus memastikan bahwa pendidikan agama Kristen tetap relevan dan bermanfaat bagi generasi sekarang. Dalam menjawab permasalahan ini, kita memerlukan pendekatan edukasi. Ada beberapa berikut langkah yang dapat kita mengatasi tantangan ini. Solusinya, kolaborasi dengan sekolah, dengan gereja. Sekolah bisa bekerja sama dengan gereja terdekat untuk mengadakan program-program, misalnya mereka mengadakan pembelajaran agama ditangani oleh gereja, juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan gereja seperti retreat, mengadakan sekolah minggu atau yang lainnya, acara rohani dengan gereja. Program yang menarik. Kembangkan program-program yang menarik untuk menarik siswa untuk mengikuti pelajaran agama Kristen. Karena dengan menarik, mereka bisa misalnya dengan diskusi atau memaparkan kasus-kasus nyata dalam kehidupan mereka, atau juga berkunjung ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk mengajar buat materi pembelajaran interaktif seperti video, bikin presentasi, atau yang memudahkan siswa mengakses materi sehingga akhirnya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menggunakan teknologi ini untuk menjalankan PAK. Promosi. Dilakukan juga promosi itu sangat penting sekali ya. Pembelajaran ajak siswa dan orang tua untuk memahami manfaat dan membentuk karakter dan iman. Ya, dengan promosi kita bisa melakukan undangan secara digital ataupun video-video pendek untuk menarik orang untuk hadir dalam PAK ya. Kreativitas. Jadikan pembelajaran agama Kristen yang menarik dan kreatif. Gunakan metode-metode yang berbeda setiap pertemuan. Misalnya, mungkin mengadakan game di acaranya, atau juga mengadakan nonton film, atau juga latihan drama yang membuat setiap pertemuan juga tidak membosankan bagi siswa. Komitmen guru, ya. Komitmen guru harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengajar dengan semangat dan dedikasi yang ketulusan dan ketekunan guru akan mempengaruhi siswa. Bahwa ingat, pendidikan agama Kristen bukan tentang pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan pendekatan yang bijaksana, kita harus mengatasi tantangan ini dan memperkuat pendidikan agama di sekolah. Ternyata bukan hanya tadi di keluarga, di sekolah, di gereja pun juga ada tantangan. Nah, gereja merupakan tempat komunitas orang-orang Kristen, orang-orang percaya berkumpul untuk melakukan peribadatan, pengajaran baik anak-anak maupun dewasa. Tetapi gereja juga tidak dipungkiri untuk pengajaran PAK ternyata mempunyai tantangan tersendiri.
untuk mengajarkan Kekristenan secara maksimal. Apa saja sih yang menjadi kendalanya? Keterbatasan waktu. Dalam satu hari ada beberapa kegiatan, peribadatan, pengajaran, juga pelayanan. Ini juga membuat masalah tersendiri. Karena dalam satu hari banyak kegiatan yang harus dilakukan. Materi, seringkali materi juga menjadi masalah. Karena materi yang tidak tersusun dengan, kita harus menyusun materi sesuai dengan usia dan kebutuhan. Dan pemahaman materi itu harus relevan dengan jemaat yang ada. Itu juga yang jadi kendala. Keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa gereja mungkin memiliki keterbatasan yang sumber daya baik dari segi tenaga pengajar maupun buku panduan. Karena banyak orang yang tidak siap untuk mengajar. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya orang-orang siap untuk mengajar. Ada juga bahan materi yang harus diselesaikan. Untuk menghadapi tantangan ini, gereja harus menjawab setiap tantangan yang ada. Beberapa langkah yang bisa saya tawarkan sebagai berikut. Fokus pada materi yang paling relevan dan esensial. Buat rencana pembelajaran yang terstruktur dan singkat sesuai dengan waktu yang ada, ya. Pilihlah materi yang sudah ada. Gampangannya yang tinggal beli seperti di marketplace, ya. Seperti ada domba kecil, ada Somi Jesus, ada dari literatur baptis, ada Superbook. Kita bisa mengambil materi yang sudah ada di pasaran, itu mungkin lebih memudahkan kalau memang SDM-nya terbatas. Gembala sidang bisa mengadakan pelatihan atau training pengajaran kepada jemaat yang terpanggil untuk mengajar. Hal ini penting karena tidak semua harus dikerjakan oleh gembala sidang atau pendeta, tetapi melibatkan jemaat untuk aktif di dalam pengajaran. Gereja juga menghimbau jemaat untuk lebih aktif dalam pendidikan agama Kristen. Karena banyak jemaat yang merasa untuk ikut pembelajaran mereka malas. Tetapi pentingnya sekali gereja menghimbau kepada jemaat supaya mereka ambil bagian dalam pembelajarannya. Waktu. Pilihlah waktu yang bijaksana dalam melaksanakan PAK. Biar jemaat semua bisa berpartisipasi aktif tentunya, ya. Sebelum atau sesudah ibadah bisa dibicarakan waktu yang baik sehingga semua jemaat bisa mengikuti pembelajaran ini. Jadi diharapkan semua jemaat bisa aktif terlibat dalam pengajaran ini. Nah, ternyata di masyarakat juga ada kita pembelajaran agama Kristen di gereja tidak hanya sebuah pengetahuan, tetapi tentang hubungan pribadi antara Tuhan yang akan membawa perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Tantangan pembelajaran agama Kristen di dalam masyarakat dan solusinya. Pertama, negara Indonesia ini banyak penduduknya dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Sangat rentan sekali, merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia terkenal sebagai negara yang multikultural, masyarakat majemuk, ya. Banyak aspek dan tantangan yang akan dalam pengajaran PAK yang ada di masyarakat. Pertama, adat istiadat. Adat istiadat yang berbeda di Indonesia, di negara majemuk, itu menjadi kendala karena adat istiadat sudah mengakar dalam masyarakat yang itu yang sangat sulit, ya. Perbedaan status sosial, pendidikan, ekonomi yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Pengaruh agama mayoritas. Hal ini tidak bisa dihindari karena ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kebenaran. Juga yang selanjutnya sering terjadi konflik
ya. Di beberapa daerah sering terjadi konflik, membuatkan kegiatan peribadatan terganggu. Nah, ini yang kita harus lihat. Untuk mengatasi tantangan ini perlunya solusi yang tepat sehingga tidak berpengaruh untuk kedamaian yang sudah ada di beberapa daerah ya, yang sudah tercipta. Pengajaran pendidikan agama Kristen tetap bisa dilakukan melalui beberapa poin berikut ini. Adat istiadat. Untuk mengatasi adat istiadat yang sudah mengakar, kita tidak perlu merubah secara frontal ya. Kalau hal ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita juga bisa melaksanakan pak mulai seperti dengan kesenian, tarian, ataupun hal-hal lain yang sifatnya tidak memaksakan. Juga kesenjangan sosial. Untuk mengatasi kesenjangan sosial, pendidikan, ekonomi, dan juga menggunakan teknologi untuk mengadakan edukasi kepada masyarakat supaya pemikiran mereka terbuka, supaya pemikiran mereka lebih luas dengan menggunakan teknologi ya. Orang percaya harus menjadi terang dimanapun mereka berada, sehingga mereka bisa menolong orang-orang yang masih lemah imannya. Selanjutnya, mengatasi di daerah konflik. Pemimpin agama penting mengadakan diskusi dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain, sehingga umat bisa melihat contoh teladan dari para pemimpin. Mereka aja akur. Kenapa mereka harus gontok-gontokan? Itu yang membuat pemimpin bisa lebih baik lagi dengan kondisi menjadi teladan bagi umat-umatnya. Membuat kelompok-kelompok kecil atau membuat kelompok kecil, yaitu mereka bisa karena daerahnya mungkin bermasalah dengan banyak konflik, kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil untuk pengajaran sehingga bisa berjalan dengan baik. Juga mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus tentunya. Kita mengandalkan Roh Kudus dalam mengandalkan Roh Kudus dalam melaksanakan pak dalam masyarakat. Kesimpulannya, keluarga. Begitu pentingnya pengajaran pendidikan agama Kristen diajarkan pada semua orang, baik dewasa maupun anak-anak. Dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, harus disadari semua orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai kekristenan sejak sedini mungkin. Sehingga anak-anak mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang tua juga tidak hanya mengajarkan kepada anak-anak, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa melihat teladan dari orang tuanya, membuat anak semakin mengasihi orang tuanya. Tidak hanya di rumah saja, di sekolah menjadi tempat interaksi para siswa. Pendidikan agama Kristen penting sekali untuk diajarkan untuk membawa siswa mengalami perubahan karakter ke arah yang baik. Dengan adanya perubahan karakter yang baik akan membawa siswa menjadi disiplin, menghindari bully di antara teman atau pihak luar. Gereja sebaiknya jadi pusat pembelajaran pendidikan agama Kristen. Hal ini harus disadari oleh para pemimpin gereja maupun gembala sidang dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, hal yang disesuaikan dengan kebutuhan jemaat, sehingga jemaat didesak melalui pengajaran firman Tuhan, sehingga mereka memenuhi panggilan untuk pemuridan. Masyarakat sebagai lingkungan besar dengan banyak keragaman yang luas, memang tidak mudah untuk melakukan pengajaran pendidikan agama Kristen. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk mewujudkan pendidikan agama Kristen di masyarakat. Bisa dimulai dari diri kita. Kita bisa jadi kitab terbuka bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi saat ini. Terima kasih.